Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Shaliach, tunggal, dan Slihim, jamak, yang artinya rasul, utusan. Dalam bahasa Ibrani dieja Shin, Lamed, Yud, Het. Dibaca Shaliach, artinya utusan, rasul. Bentuk jamak Slihim. Shaliach, utusan, rasul. Matius pasal 10 ayat 2-4. Inilah nama ke-12 rasul Slihim itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Mesias Yesua yang dipanggil menjadi rasul, Shaliach, dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Elohim. Apa yang dimaksud dengan rasul-rasul Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, dan siapa yang memenuhi syarat untuk menyandang gelar itu? Di kalangan Protestan dan karismatik, istilah ini terkadang diterapkan secara luas pada misionaris, penginjil, pendiri gereja, atau orang yang menduduki posisi otoritas spiritual di lebih dari satu komunitas. Ambiguitas ini dapat merupakan gejala reaksi kalangan Protestan terhadap gereja Roma. Tradisi Katolik Roma mengklaim suksesi rasuli. Sebaliknya, kalangan Protestan merespon para rasul tidaklah begitu istimewa. Lagi pula, kata Yunani apostolos dapat merujuk pada utusan manapun yang diutus dalam misi oleh agen pengirim. Ini berasal dari kata kerja umum bahasa Yunani apostelo, mengutus. Kata ini searah dengan kata Ibrani Shaliach, sebuah kata yang didasarkan pada kata kerja Ibrani salah, mengutus. Apostolos sama dengan Shaliach, sama dengan utusan. Namun, jika kita melihat lebih dekat pada cara Perjanjian Baru menggunakan gelar rasul, kita akan melihat definisi yang lebih sempit. Tidak sembarangan orang dapat memenuhi syarat untuk menyandang gelar rasul Yesus Kristus. Menurut konteksnya dalam kitab Injil yang tadi dibaca, semua rasul Yesua adalah orang Yahudi. Dalam Yudaisme, istilah Shaliach berlaku untuk sosok atau perwakilan sah yang diutus oleh suatu otoritas dalam misi untuk mewakili kepentingan pengutus. Talmud mengatakan, Shaliach seorang yang sama seperti pengutusnya sendiri. Artinya, Shaliach mempunyai kewenangan sebagai utusan sah untuk bertindak atas nama pengutusnya. Ini pengertian dalam budaya Ibrani. Kata Shaliach dapat diterapkan pada agen manapun yang dikirim untuk menyelesaikan tugas atas nama sang pengirim. Istilah ini tidak selalu berarti satu jabatan atau misi keagamaan. Di era Talmud, ini hanya menyeratkan bahwa orang yang ditugaskan memiliki kredensial hukum atau wewenang untuk mewakili pengirim dengan suatu tanda seperti surat kuasa.
Rasul adalah siapapun yang dipercaya untuk menjalankan misi seperti menyampaikan pesan, melakukan transaksi keuangan, atau melaksanakan instruksi spesifik lainnya atas nama pihak pengutusnya. Misalnya, seorang pria dapat mengirimkan seorang saliyah atas namanya untuk mencarikan jodoh baginya, atau memberikan surat cerai atas namanya. Pihak pengutus semacam itu memberi identitas dan otoritasnya kepada saliyah. Para rabi menyebut Mose, Elia, Elisa, dan Yehezkiel sebagai selihim, bentuk jamak dari utusan dari Tuhan karena mereka melakukan tindakan yang biasa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi saliyah atau utusan bukanlah orang sembarangan juga. Pengadilan hukum rabbinik menunjuk orang-orang yang diutus untuk melaksanakan perintah mereka dan mengumumkan keputusan dan ketetapan mereka. Mereka berfungsi sebagai perwakilan komunitas Yahudi yang lebih besar di Eretz Israel atau diaspora atau luar negeri. Sanhedrin, mahkamah agama tertinggi, mengutus orang-orang untuk melaksanakan perintah-perintah yang menjadi kewajiban masyarakat Yahudi. Midrash, literatur Yahudi, menulis, tidak ada seorang pun yang begitu disayangi yang Maha Kudus, terpujilah dia, selain saliyah yang diutus dalam misi untuk melaksanakan suatu perintah, dan yang menyerahkan nyawanya sendiri agar berhasil memenuhi misi yang untuknya dia diutus. Bilangan Raba 16 ayat 1. Tidak jarang seorang rabi atau guru mengutus salah satu muridnya untuk bertindak sebagai saliyah dalam misi tertentu. Seorang saliyah yang diutus oleh seorang bijak atau rabi membawa serta surat dari orang yang mengutusnya yang memverifikasi kredensialnya untuk bertindak atas nama junjungannya. Yudaisme Hasidik masih menggunakan konsep saliyah. Misalnya pada tahun 1950-an, seorang Rebbe Lubavitch memulai kampanye pengiriman selihim sebagai agennya untuk mendorong ketaatan pada Yudaisme dan Torah secara nasional dan internasional. Seperti misionaris Kristen yang dikirim ke luar negeri, selihim Lubavitch melakukan perjalanan ke tempat-tempat terpencil untuk menyebarkan ajaran Rebbe mereka dan memelihara kehidupan Yahudi. Selihim Lubavitch masih aktif di seluruh dunia hingga saat ini. Bagaimana penggunaan rasul dalam Perjanjian Baru? Dalam dunia Yunani Romawi pada abad pertama, kata Yunani apostolos menggambarkan agen yang diutus untuk menyelesaikan misi atas nama orang lain. Namun Perjanjian Baru menggunakan kata tersebut dalam arti yang lebih spesifik. Dalam kebanyakan kasus, Perjanjian Baru menggunakan kata rasul sebagai versi singkat dari sebutan Rasul Yesua dari Nazaret. Dalam Perjanjian Baru, gelar tersebut secara khusus merujuk pada seorang murid Yesua yang menerima tugas dari Yesua setelah kebangkitannya untuk pergi keluar dan bersaksi tentang kebangkitannya. Untuk memenuhi syarat menjadi rasul, seorang harus menjadi murid yang dapat menyebarkan ajaran Yesua. Dan ia juga perlu mengalami lawatan Yesua yang telah bangkit dan menerima perintahnya untuk pergi dan bersaksi sebagai saksi mata. Sebelum seseorang dapat menjadi saksi mata kebangkitan Mesias, ia perlu melihat sendiri Mesias yang bangkit. Yesua yang bangkit menampakkan diri kepada murid-murid utamanya atau bahkan secara eksklusif untuk menahbiskan mereka sebagai utusannya seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 10:40-41. Yesua itu telah dibangkitkan Elohim pada hari yang ketiga, dan Elohim berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Elohim, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Hal ini menyiratkan bahwa semua penampakan Yesua yang bangkit mempunyai tujuan semata-mata untuk menugaskan dan mengajar para rasul agar dapat memberikan kesaksian atas namanya. Sang guru mengutus para rasulnya sebagai saksi kebangkitannya.
kamu akan menjadi saksiku. Kisah 1 ayat 8. Berapa jumlah rasul dalam Brit Hadasyah? Gereja Katolik Roma hanya mengakui 12 rasul resmi ditambah Paulus. Tetapi Yesua mengutus lebih dari 12 rasul. Ke-12 rasul atau murid itu dianggap sebagai pengajar dasar dalam gereja dengan wewenang untuk menyebarkan ajaran Yesua, membuat keputusan hukum legal dan melakukan mujizat. Matius 10, 1-8. Tradisi Gereja Ortodoks Timur memperluas jumlah tersebut hingga mencakup 72 murid yang diutus Yesua ke desa-desa di Galilea, Lukas 10. Kedua tradisi tersebut memasukkan Paulus sebagai pengecualian terhadap kriteria saliyah yang umum. 12 murid yang pertama membentuk inti utama murid-murid Yesua. Dia memilih mereka untuk bersamanya selama bertahun-tahun pelayanannya. Mereka menduduki tempat yang khusus dengan hak istimewa, dan dia memberi mereka otoritas eskatologis atas ke-12 suku Israel. Kamu yang mengikuti aku juga akan duduk di atas 12 tahta, menghakimi ke-12 suku Israel. Matius 19:28. Ke-12 nama mereka akan terukir pada 12 batu fondasi Yerusalem baru, Wahyu 21:14. Sebagai orang-orang yang paling dekat dengan Yesua sejak mikveh, baptisan, dan kemudian sampai ke kenaikannya, 12 rasul bertanggung jawab untuk menyebarkan ajarannya. Tampaknya mereka berperan sebagai pelaksana perintah Yesua sekaligus pengawasnya. Namun bila dicermati, bukan hanya mereka yang diutus untuk melayani dia sebagai rasul. Perjanjian Baru menyebutkan para rasul di luar 12 rasul seperti Paulus, Barnabas, Silas. Dan seperti yang telah disebutkan, tradisi gereja mencakup 72 rasul. Bahkan mungkin lebih banyak lagi. Menurut Paulus, lebih dari 500 saksi mata melihat Mesias yang bangkit. Mereka semua bersama dengan Petrus, Yakobus, 12 rasul, dan yang lainnya membentuk kelompok yang disebut Paulus sebagai semua rasul dalam 1 Korintus 15, 5-7. Dia menampakkan diri kepada Kefas, lalu kepada ke-12 muridnya. Kemudian ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus yang sebagian besar masih hidup meskipun ada yang sudah meninggal. Kemudian dia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Kecuali Paulus, semua rasul menerima penugasan mereka dalam lawatan Mesias yang telah bangkit selama 40 hari, yaitu di antara hari kebangkitan Yesua dan hari kenaikannya. Paulus mengaku telah melihat sang guru, 1 Korintus 9 ayat 1. Namun ia menganggap dirinya pengecualian terhadap kriteria umum seorang rasul, karena saat itu ia belum menjadi murid dan belum menerima penugasan selama periode 40 hari tersebut. Rabi Shaul Paulus bertemu dengan sang junjungan di jalan ke Damaskus beberapa tahun setelah kenaikannya. Ia membandingkan dirinya dengan seorang anak yang lahir di luar masa kehamilan yang normal. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. 1 Korintus 15, 8. Yesua menugaskan orang-orang yang diutusnya untuk memberi kesaksian tentang kebangkitannya dan memberitakan kabar baik kerajaan Elohim. Amanat yang diberikan kepada para rasulnya ternyata sama dengan amanat yang diterima Yesua dari Bapa dalam Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu. Jadi para rasul membentuk mata rantai ketiga dalam rantai wahyu Elohim yang diturunkan dari Bapa kepada Yesua, kemudian dari Yesua kepada para rasul, dan selanjutnya dari para rasul kepada murid-murid mereka. Pada masa perjanjian baru, orang percaya menganggap para rasul mempunyai otoritas Yesua sendiri. Mereka mengabadikan atau mengabdikan diri pada pengajaran para rasul. Kisah 2:42. Sebagai utusan resmi sang guru, para rasul
bertindak dan berbicara atas nama Yesua. Komunitas Yesua berdiri di atas landasan para rasul dan para nabi. Efesus 2:20. Artinya, mereka menganggap para rasul sebagai otoritas yang membentuk komunitas Yesua. Aba Bapa memberikan Roh Kudus ke dalam diri para rasul dengan cara yang sama seperti Dia memberikan Roh ke dalam anaknya. Yesua berbicara tentang turunnya Roh ke atas para rasul sebagai amanat untuk memberi mereka kuasa dan wewenang sebagai saksi-saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Roh yang ada pada para rasul juga akan mengilhami mereka, memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran, dan mengingatkan mereka akan kata-katanya. Ia akan mengajari kamu segala hal yang mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Yohanes 14:26. Roh Kudus meneguhkan otoritas para rasul dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang penuh kuasa. Ini termasuk terhadap Paulus seperti yang disaksikan dalam 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Kita dapat menyusun daftar lebih dari 40 nama yang berasal dari Perjanjian Baru, pemahaman umat Kristen mula-mula, bahkan dari sumber-sumber Yahudi, yang juga harus dimasukkan di dalam daftar. Daftar ini masih jauh dari lengkap dan mungkin masih banyak lagi nama yang dapat ditambahkan dari banyak literatur yang dimiliki oleh para pemimpin gereja abad 2-4. Beberapa nama utusan atau saliyah di luar 12 murid Yesua dapat disebutkan di sini. Antara lain, Agabus, seorang nabi yang aktif di Yudea, Kaisarea, dan Antioquia, kisah 21:10. Ananias dari Damaskus, seorang murid Yesua, kemungkinan salah satu dari 70 murid. Ia yang mendoakan Saul Paulus di Damaskus, kisah 9:15. Andreas anak Yona, adik Simon Petrus, salah satu dari 12 murid, aktif di Armenia, Pontus, Skythia, dan Yunani. Andronikus, seorang rasul terkemuka dan saudara Paulus yang pernah dipenjara bersamanya, kemungkinan suami Junias, Roma 16:7. Buni, Ibraninya Benayah, seorang murid utama yang disebut dalam Talmud dan dibunuh oleh orang Saduki. Kleopas, saudara laki-laki Yosef dari Nazaret dan paman Yesua, salah satu dari 2 murid yang bertemu Yesua dalam perjalanan ke Emmaus. Yakov dari Kefar Sekania, tabib dan murid Yesua yang aktif di Galilea, kemungkinan sama dengan Yakov anak Alfeus. Yakov anak Sabdi, kakak laki-laki Yohanes, salah satu dari 12 murid. Yakov saudara Yesua, uskup pertama jemaat Yerusalem. Yudas saudara Yesua, penulis surat Yudas. Selain lebih dari 40 nama yang diidentifikasi sebagai rasul, nama-nama lain dari Perjanjian Baru dapat disimpulkan secara masuk akal, termasuk dalam jajaran saksi mata yang melihat Yesua yang bangkit dan oleh karena itu memenuhi syarat sebagai saksi apostolik. Kita dapat memperkirakan bahwa dalam daftar saksi mata itu termasuk Lazarus dari Betania dan saudara perempuannya Miriam dan Marta. Miriam bunda sang guru, Miriam ibu Yohanes Markus, Nikodemus dan Yosef dari Arimatea, Salome istri Sebedius dan Simon dari Kirene yang membawa salib guru. Jika kita mengetahui nama semua saksi mata ini, maka daftarnya dapat mencapai 500 orang nama. Kitab Kisah Rasul hanya menuliskan beberapa cerita pilihan, terutama yang berkaitan dengan misi Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi. Sayangnya para rasul lainnya tidak memiliki penulis berbakat seperti Lukas yang ikut bepergian bersama mereka dan membawa buku untuk mencatat tentang perjalanan misi mereka.
Baruch Hashem, beberapa kisah yang hilang dari para rasul lainnya dapat ditemukan dan direkonstruksi dari kisah-kisah yang ditinggalkan dalam literatur, pengetahuan, dan legenda gereja mula-mula. Bagaimana dengan para nabi? Nabi juga merupakan utusan dengan kekhususan. Mereka mengucapkan kata-kata pesan dari Elohim dalam bentuk nubuat. Demikianlah firman Tuhan. Ibraninya Ki Amar Adonai. Inggrisnya Thus says the Lord. Ada berapa nabi dalam kitab tanah yang dipegang Yudaisme dan Kristen? Dalam tanah seperti yang dipahami Rashi, komentator Torah abad 11, yang berpendapat bahwa Yudaisme mengenal 48 nabi, bukan 25 seperti yang diyakini umat lain. Dimulai dari Abraham, Ishak dan Yakov, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil sampai dengan Hanani. Di samping itu ada 7 nabiah, yaitu Sarah, Miriam, Deborah, Hana, Abigail, Huda, dan Esther. Terhadap daftar tersebut tentu harus ditambahkan Yesua dari Nazaret yang menubuatkan keadaan bangsa Israel dan bait suci secara tepat. Semua nabi hidup di tanah Israel, tidak ada yang di luar Israel. Fakta ini perlu diketahui oleh semua pembaca Alkitab abad 21 agar tidak terkecoh oleh asumsi umum yang beredar di medsos. Bagaimana dengan Mesias, Hamasiah? Mesias berarti yang diurapi. Mesias merupakan tokoh yang unik dalam kitab suci Ibrani Tanakh yang dilanjutkan dalam Brit Hadasah. Dia disebut nabi seperti Mose, dia disebut imam, dia disebut raja. Mesias juga disebut nabi karena dia bernubuat. Dalam Yudaisme, Mose disebut penebus pertama dan Mesias disebut penebus terakhir. Di setiap zaman di antara kedua penebus itu ada Mesiasnya masing-masing. Untuk membedakan dari mereka, yaitu Mesias setiap zaman, sang penebus akhir disebut Hamasiah. Jadi ditambah definite artikel H. Jadi Hamasiah, bukan hanya Masiah. Jadi sebutannya penebus akhir, bukan nabi akhir. Hamasiah jelas tidak disebut nabi terakhir. Mengapa? Karena sesudah Hamasiah masih ada nabi, namun tidak sebesar dia. Misalnya, Nabi Agabus yang muncul sesudah Yesua naik ke surga, Kisah 21:10. Dari penjelasan tadi, Yesua menyandang berbagai peran, bukan hanya juru selamat. Benar, umat Kristen perlu paham bahwa Yesua mempunyai banyak peran. Dialah firman Elohim yang menjadi manusia. Saat menjadi manusia, ia berperan sebagai utusan atau saliyah, seperti yang diakuinya sendiri dalam Yohanes 8 ayat 16. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Perhatikan, Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku, kata Yesua. Jadi Yesua datang atas perkenan Bapa, saliyah atau utusan Bapa. Apakah dengan demikian Yesua hanyalah sekedar utusan yang dikesankan lebih rendah dari Bapa yang mengutus? Utusan harus dipahami dalam konteks budaya Ibrani yang tertib. Tidak ada selonong boy. Hubungan Yesua dengan Bapa tidak linier. Tidak ada satu dimensi tetapi bersifat multidimensi. Dalam Injil yang sama, Yohanes pasal 1 ayat 1 tertulis, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Jadi sejak awalnya dalam kekekalan, firman itu bersama-sama dengan Elohim dan adalah Elohim. Lalu dalam ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Nah, saat firman itu menjadi manusia, maka firman itu berperan, berfungsi sebagai utusan. Karena perannya multidimensi, pada saat yang sama ia tetap juga sebagai firman yang bersama dan adalah Elohim. Di zaman AI, Artificial Intelligence ini, ada yang bertanya kepada ChatGPT, apakah Yesus itu nabi atau Tuhan? Dijawab oleh ChatGPT, nabi. Bagaimana tanggapan kita? Di zaman sekarang kita harus waspada terhadap penyesatan akhir zaman. ChatGPT itu bisa dikondisikan alias diatur. Sebelum bertanya bisa diinformasikan agar pertanyaannya dijawab menurut agama tertentu, misalnya Kristen, Islam, atau Judaisme.
Jadi jangan terkecoh oleh jawaban AI sekalipun. Bard AI ketika ditanya apakah Yesus Nabi atau Tuhan, memberi jawaban dengan perbandingan dua agama, Kristen dan Islam. Bertanya tentang Yesus, Yeshua, bukanlah ke AI, tetapi kepada hamba Tuhan dengan pengajaran yang Alkitabiah, termasuk kepada Tekiah, telaah kata Ibrani Alkitabiah. Benar, kita perlu memandang peran Yeshua secara lengkap. Ia firman Elohim yang bersama-sama dengan Elohim dan adalah Elohim. Dialah firman Elohim yang menjadi manusia, utusan Elohim untuk menjadi juru selamat Israel dan seluruh dunia, serta membawa semua bangsa percaya dan taat kepada segala perintah Adonai Elohim, Tuhan Abraham, Yitzhak, dan Yaakov. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekiah, kunjungi dan subscribe channel Kehilat Mesianik di YouTube. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi admin Tekiah di 081 997 1577. 081 997 1577. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu I Speak Jesus, Aku Berbicara Yesus oleh Hidima. Kehidupan kita sebagai saksi berbicara Yesus, Yeshua, bagi kemuliaan Bapa. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira, Natali, dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, sing your name. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. So shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over